bagi kita semua. Kasih dan damai Kristus melingkupi setiap kehidupan kita sepanjang hari yang kita lalui. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita, yang menuntun setiap langkah kita boleh berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita puji Tuhan kita lewat pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus membuat banyak orang datang berbondong-bondong ingin melihat kuasa yang dilakukan oleh Yesus, baik itu dalam penyembuhan. Tetapi hari ini kita bukan berbicara tentang penyembuhan, tapi kita akan melihat bagaimana kuasa Yesus dinyatakan kembali, bukan hanya melalui perkataan, tapi perbuatan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah Yesus bersaksi tentang dirinya kepada orang-orang Yahudi, dia pergi ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dan ketika dia pergi ke sana, ada banyak orang yang kagum melihat perbuatan Yesus, dan mereka datang berbondong-bondong ingin melihat akan perbuatan Yesus. Dan ketika Yesus melihat begitu banyak orang datang untuk melihat Yesus, tergeraklah hati Yesus, karena pada waktu itu sudah mulai sore dan harusnya makan malam. Allah kita adalah kasih adanya. Ketika Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong, kasih yang daripada Yesus tergerak kepada orang banyak, sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adakah di sini roti yang dapat kita beli?" Filipus menjawab kepada Yesus, "Kalaupun ada Tuhan, dengan seharga 200 dinar, itu pun belum tentu cukup, walaupun orang-orang yang datang ini mendapatkan sepotong kecil saja." Memang benar Bapak Ibu, walaupun mungkin kita memiliki uang yang banyak, tetapi dalam waktu yang singkat akan sulit untuk mengumpulkan roti yang banyak untuk diberikan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang datang mengikuti Yesus. Tetapi maksud Yesus di sini bukan berarti harus membeli roti. Yesus mau melihat bagaimana keyakinan, bahkan iman daripada Filipus kepada Yesus, karena Filipus telah bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus mengubahkan kelemahan menjadi suatu keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan kita. 5.000 orang banyak diberikan Yesus makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah suatu mujizat perbuatan Yesus yang dinyatakan kepada banyak orang, yang membuktikan keilahiannya, bahwa dia datang dari atas, diutus oleh Bapa, dan memiliki kuasa yang daripada Bapa. Sehingga Yesus itu tak terbatas. Ketika dia melihat banyak orang dan mulai kelaparan, Yesus tergerak dengan belas kasihannya, karena Yesus adalah kasih, sehingga Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berdoa dan mengucap syukur dan membagi-bagikan roti ini. Bapak Ibu, suatu hal yang mustahil dapat terjadi, tapi Yesus dapat lakukan. Setelah 5.000 orang laki-laki banyaknya makan, bahkan perempuan dan anak-anak, setelah kenyang, sisa daripada 5 roti dan 2 ikan itu dikumpulkan kembali dan memiliki sisa 12 bakul. Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan kalau dimasukkan ke dalam bakul, mungkin bakul itu belum penuh, 1 bakul. Tetapi atas kuasa Tuhan, atas mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, 5 roti dan 2 ikan memiliki sisa 12 bakul. Setelah 5.000 orang laki-laki banyaknya, belum termasuk perempuan dan anak-anak memakannya, memiliki sisa 12 bakul. Bapak Ibu, Yesus telah menyatakan kuasa-Nya, Yesus telah menyatakan mujizat. Dari hal yang terbatas, Dia mampu memberikan mujizat dalam kehidupan kita, memberikan mujizat bagi banyak orang yang datang berbondong-bondong melihat keajaiban Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ketika mereka melihat keajaiban itu, mereka melihat bagaimana kuasa Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Mereka bukan datang menyembah Yesus, tapi mereka ingin memaksa Yesus jadi raja bagi mereka, supaya kebutuhan jasmani mereka dicukupkan oleh Yesus. Mereka tidak berpikir akan kebutuhan rohani mereka, tapi mereka hanya memikirkan kebutuhan jasmani mereka, sehingga dikatakan di ayatnya,
yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, carilah Allah, maka berkatnya akan melimpah dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang-orang banyak yang datang berbondong-bondong melihat kuasa daripada Tuhan Allah. Ketika mereka melihat kuasa itu, mereka memanfaatkan kuasa itu dan hanya terpaut kepada berkat yang diberikan Allah, tapi tidak terpaut kepada pemberi berkat itu. Hari ini firman Tuhan mau mengajar kita, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Sesulit apapun kehidupan yang kita lalui, dalam keterbatasan yang kita miliki, Allah akan bekerja dan mengubah keterbatasan kita itu menjadi suatu hal yang luar biasa, yang melebihi dari kemampuan kita. Dijadikan Tuhan membuat kita makin terpesona kepada Yesus Kristus. 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan banyak orang hanya karena lewat Yesus berdoa dan mengucap syukur. Ketika kita beriman kepada Allah, apapun dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Orang banyak yang datang melihat Yesus, belum tentu semuanya beriman kepada Yesus. Mereka hanya ingin melihat, tetapi Yesus mengasihi mereka. Demikian dengan kehidupan kita, dengan kesembuhan hati kita yang percaya kepada Yesus, maka Yesus akan mengubah segala sesuatu yang ada dalam hidup kita menjadi sukacita di dalam memuliakan Tuhan Allah. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia telah menyatakan keilahiannya lewat perbuatan, di mana banyak orang telah merasakan perbuatan itu, dan kita juga telah merasakan perbuatan itu sepanjang tahun yang kita lalui. Terkhusus pandemi Covid ini, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sesulit apapun, Tuhan akan memampukan kita melalui itu, dan sukacita yang daripada Tuhan Allah akan senantiasa melingkupi kita berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkannya. Engkau telah mengubah 5 roti dan 2 ikan, dan dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki banyaknya, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang datang berbondong-bondong ingin melihat kuasa-Mu. Ini adalah suatu bukti dalam hidup kami. Dalam keterbatasan, Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya pimpinan daripada Tuhan Allah boleh memberkati hidup kami dalam kesulitan apapun, keterbatasan apapun yang boleh kami alami. Kami tidak datang kepada Tuhan Allah memohon akan kasih-Mu, boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, menyerahkan hidup kami dan memuji Engkau sebagai Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.